Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa riyadatan linnufusil mutmainnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah uswatus saimin wa qudwatul qaimin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik faman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat subuh yang sebelumnya qiyamul lail, mu'takifin wal mu'takifat rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada tanggal 23 Ramadan apabila dihitung dari mulainya puasa hari Kamis yang ditetapkan pemerintah. Dan hari ini pula bertepatan dengan 24 Ramadan bagi saudara-saudara kita yang mulainya hari Rabu. Tapi tidak perlu khawatir, malaikat tidak bakal ketukar. Yang mulainya hari Rabu tetap saja malam ganjilnya tanggal 23. Jadi mungkin malaikat bertugas punya dua shift. Ada yang shift kemarin, ada yang shift hari ini. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang shift hari ini jatuhnya hari Jumat. Allah punya waktu khusus. Pertama, waktu Jumat itu hari raya pekanan. Kita berkumpul bersolat Jum'ah. Kenapa hari raya? Karena solat Jumat biasanya penuh, rame, seperti solat Id. Yang kedua, waktunya sepertiga malam. Itu waktu khusus. Yang ketiga, jatuhnya pada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita hari ini, duduk kita hari ini dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tadi malam sampaikan sama panitia, saya bingung apakah saya mau berbicara tentang iktikaf atau berbicara secara umum tentang keistimewaan bulan Ramadan. Rencananya hari ini mau saya gabung. Kalau misalnya saya gabung, insya Allah 1,5 jam sampai 2 jam. Itu pun kalau kuat Pak. 2 jam kuat Pak? Saya yang tidak kuat. Jadi insya Allah suka-suka saya. Yang kedua, saya tidak tahu ini panitia nggak bilang-bilang kalau jamnya sudah dicopot. Saya bingung lihat waktu ini. Tapi alhamdulillah di depan masih ada.
Kalau bisa sebelum jam 6 kita sudah selesai, karena kita punya PR menghatamkan Al-Quran. Itu yang lebih baik. Oke, kita mulai. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dari iktikaf. Rasulullah SAW selama berpuasa, jatuhnya bulan Ramadan, tidak pernah meninggalkan iktikaf sekalipun. Bahkan di akhir hayatnya, beliau iktikaf 20 hari. Kenapa? Iktikaf itu istimewa. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah, dibangunkan Allah pada saat itu. Bahkan ada orang berlomba-lomba itu. Dari mulai habis tarawih nggak pulang. Panitia menyiapkan makan sahur. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan imam, bisa dilihat nanti, iktikaf itu 1 hari 1 malam. Nah, menurut Imam Syafi'i, juz'an fajuz'an, boleh seberapa bagian. Ulama mengatakan boleh 3 menit, 5 menit. Masuk pintu belakang, keluar pintu samping dengan niat iktikaf. Iktikaf itu berdiam di masjid. Ada yang bertanya, apakah berdiam di musola termasuk iktikaf? Saya buka kamus bahasa Indonesia, perbedaan antara masjid dan musola. Di situ tertulis, bedanya cuma kalau musola tidak dipakai sholat 5 waktu secara berurutan. Jadi kalau dipakai sholat 5 waktu, masjid walaupun kecil. Saya ketemu di Depok, ada musola itu 15 kali 20 meter. Besar. Saya bilang, jamaah masjid rahimakumullah, Ustaz, ini musola. Besar dia musola. Kenapa tidak di masjid? Katanya kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Dalam kamus KBBI, kalau masjid itu dipakai sholat 5 waktu. Lalu di mana musola? Di mall. Kita pergi, misalnya Senayan Mall gitu, masuk, ada musola. Kenapa? Dipakai cuma zuhur, asar. Maghrib tutup, isya nggak ada, subuh tinggal yang jaga aja. Dipakai cuma 2 waktu, itu musola. Kalau dipakai 5 waktu, masjid. Boleh dipakai untuk iktikaf. Jadi di setiap musola, kalau misalnya takut datang terlambat ke masjid, waktu sudah singkat, datang selama tempat itu dipakai sholat 5 waktu. Ini yang saya baca di KBBI. Kalau yang memiliki pendapat lain, silahkan. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, waktu kita ini waktu yang mahal. Ini nikmat yang luar biasa. Lalu bertanya, di mana nikmatnya bulan Ramadan? Kita sering bilang, wah nikmatnya bulan Ramadan, enak bulan Ramadan. Di mana enaknya bulan Ramadan? Sekarang saya tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu senang tidak berpuasa? Nggak ada yang jawab. Ini atau ragu-ragu. Pak, Bu, senang tidak berpuasa? Yang bener. Yang bener, nggak bisa mancing sambil ngudut. Aduh, kan berat itu. Serius. Coba lihat hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kesenangan. Yang pertama, farhatun indal iftar. Yang kedua, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Yang pertama itu senangnya ketika berbuka puasa, Pak. Jam 6:08, jam 6:05, itu udah mulai gembira tuh. Begitu Allahu Akbar, wah, muka merenah, senyum melebar. Senangnya luar biasa. Kenapa? Tadi merasa tertekan. Sekarang begini dah, tiba-tiba datang turun malaikat Jibril ke sini bersama Mikail. Ini andai kata, seumpamanya malaikat Jibril turun di sini dan berkata, wahai jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak Masjid At-Thayyibah, hari ini semua jamaah boleh tidak berpuasa,
tapi dapat pahala orang yang berpuasa. Kira-kira puasa atau tidak, Pak? Nah, bingung jawabnya. Pak, Jibril datang, Jibril utusan Allah bilang begini, khusus untuk Masjid At-Thayyibah, hari ini boleh tidak puasa, tapi tetap dapat orang berpuasa pahalanya. Kira-kira puasa atau tidak, Pak? Ayo, bingung dah kan? Jibril asli, Jibril. Kalau Jibril asli sekarang kan nggak mungkin. Ini kalau Jibril, Allah berfirman khusus Masjid Qaryah Thayyibah, misalnya begitu. Kira-kira puasa atau tidak? Kalau saya tidak puasa. Ada jaminan. Kalau seandainya yang Rasulullah, malaikat, Allah yang menjamin, lalu kita tidak ambil jaminan itu, rugi. Contoh lagi begini, yang kedua. Kita percaya qada dan qadar, semua yang ditakdirkan Allah pasti baik. Setuju, Boy ya? Pak, setuju, Pak? Semua yang ditakdirkan Allah pasti setuju? Harus setuju dulu nih. Kalau nggak setuju tidak jadi nih. Harus setuju semuanya. Semua yang ditakdirkan Allah itu pasti baik. Tiba-tiba nih keluarga kita hari ini ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal. Seneng atau susah? Kan takdir baik. Kita berduka. Rasulullah suatu saat nih, sahabat berkata, Rasulullah mengimami sholat jenazah. Lalu ketika ia berdoa, sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa adkhilul jannah wa'idhu min fatil qabr wa adzabin nar. Masukkan ke dalam surga, jauhkan dari api neraka. Kira-kira nih, kita kalau doakan begitu, mau mati sekarang atau tidak? Rasulullah mendoakan, Pak, mendoakan, tiba-tiba Rasulullah mendoakan yang ada di masjid ini hari ini meninggal masuk surga. Yuk, mau, Pak? Oh, kalau saya mau. Cuma masalahnya belum ada yang tanda tangan jaminan, nih, bingung juga saya. Kemarin ada di masjid di Jakarta Selatan, seorang imam. Begitu rakaat kedua jatuh meninggal. Malam Jumat, bulan puasa, ya Allah. Nikmat banget begitu. Kita kan mau, Pak ya, lagi sujud nggak bangun-bangun, dipanggil Allah. Nikmatnya luar biasa. Jangankan di masjid, mau berangkat ke masjid, kesandung, jatuh, mati, masuk surga, Pak. Nikmat. Apalagi ini sekarang di bulan Ramadan. Apa yang buat kita nikmat? Di mana nikmatnya? Nikmatnya adalah kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah nikmat. Kebanyakan orang malam tertidur, kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Nikmatnya luar biasa itu. Lalu kita doa, kita sholat di sini bersama imam. Lumayan panjang ayat-ayatnya, sebagian jamaah bergetar kakinya. Disambung lagi sholat subuh, ya Allah, imam balik kanan ngumumin nanti ada sujud tilawah, udah panjang aja. Biasanya kalau banyak orang tua itu dibagi dua, satu surat dibagi dua. Di sini disikat satu surat, keduanya surat Al-Insan dibaca. Mungkin sebagian jamaah berdoa begini, ya Allah panjang amat, lupa imamnya. Lupa imamnya. Coba kalau panjang bener tadi, wah udah mulai bergetar lagi. Tapi itu nikmatnya. Coba kita lihat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, sholat Qiyamul Lail itu satu malam 3 juz, 10 rakaat 3 juz. Yang iktikaf di Masjid Nabawi 3 juz, Pak. Tapi kalau kita buat 3 juz di sini, mungkin cuma Imam Mama Bilal yang sholat, yang lainnya ngaji, dengan ngaji. Coba bayangkan, itu nikmatnya di bulan Ramadan. Tapi ya Allah, ini saja sudah nikmat luar biasa. Kita bisa duduk di sini, bisa sholat berjamaah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut yang kedua. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Salah satunya adalah nikmat iktikaf ini. Allah memberikan nikmat itu, ada yang bisa terasa langsung,
Ada yang nanti dirasakan. Ada yang Allah cash berikan. Ada yang Allah tunda. Jadi bukan berarti Allah tidak berikan nikmat kepada kita. Tapi kadang-kadang kita menyalahartikan nikmat itu. Kadang-kadang kita nggak punya dana, nggak punya uang. Sedihnya luar biasa. Padahal anak istrinya sehat. Kita sehat, bisa tersenyum bahagia. Begitu datang dana, masuk kantong, istri sakit, anak sakit, lalu kita katakan alhamdulillah dananya ada. Jadi segala sesuatu Allah berikan nikmat kepada kita yang kita tidak rasa. Siapa yang merasakan nikmat kita? Orang lain. As-sihhatu tajun ala rusul as-sihha la yaraha illal marda. Kesehatan itu bagai mahkota. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sakit. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir." Rasulullah kalau masuk 10 malam terakhir, 3 dilakukan. Sadda mi'zarahu, dikencangkan ikat pinggangnya. Ulama berkata, dia jauh istrinya selama 10 malam terakhir. Kemana beliau sallallahu alaihi wasallam? Ke masjid. Yang kedua, ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Betul Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alal laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Tapi khusus untuk 10 malam terakhir ini, Allah kasih nikmat kita tidak sakit waktu pagi. Padahal malam tidak tidur. Jam 1 malam sudah di masjid. Kita membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, ada yang terbata-bata, enggak selesai 1 juz. Tapi Allah kasih nikmat itu. Luar biasa. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ayqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Ini yang masih susah kita laksanakan. Kadang-kadang kita saking sayangnya dengan anak, kita enggak bangunkan sholat subuh. Kenapa nggak dibangunkan anaknya? Kasihan, masih capek. Tapi kalau tiba-tiba rumahnya terbakar, tergopoh-gopoh, anak itu ditarik, disiram pakai air supaya bangun. Kenapa? Rumah terbakar. Padahal orang yang tidak sholat dibakar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak sadar, kasih sayang itu bukan hanya dengan kelembutan yang berlebihan. Bangunkan anak, ayo sholat, ayo pergi ke masjid, nanti kamu dibakar. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita ini sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igtani muhamsan qabla hamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Sebagian kita udah nggak ada tuh yang 5 itu. Sababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Yang tua-tua, saya nggak tahu nih ukuran tua itu berapa ya. Kalau saya masih serasa muda. Saya ini baru 50 tahun. Tapi badan nggak bisa dibohongin. Keretak juga kalau bangunnya lama-lama. Ini badan beratnya berlebih. Ada orang bilang, Pak Ustadz terlalu menggemuk. Iya, bulan puasa ini berat tubuh saya kurangi, berat ruh saya tambah. Nanti habis lebaran, kita balik lagi. Baru jadi susah, berat tubuh kita tambah. Jamaah sekalian yang berbahagia, masa muda sudah lewat, tinggal masa tuanya. Ada wasihhataka qabla saqamika. Masa sehat sebelum masa sakit. Masa sehat udah banyak yang hilang. Muda udah nggak ada, udah tua, sehat sudah hilang, tinggal sakit-sakitnya aja, tempelan di mana-mana, koyok di samping kiri kanan, presker di ujung kepala, udah semuanya udah. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Dari muda nggak pernah kaya. Kadang-kadang nih Pak, ada orang yang rizkinya kecil, yang gajinya kecil, rizkinya besar. Ada orang yang gajinya besar, rizkinya kecil. Ada juga yang rizkinya kecil, gajinya kecil. Gimana itu? Ada orang, dia kerja di villa. Bosnya punya villa gede banget, kolam renangnya 20 kali 20. Bosnya datang 3 bulan sekali.
Setiap bulan digaji 4 juta. Seakan dia yang punya rumah, tiap hari dia sehat, badannya seterak, six pack. Kenapa? Berenang tiap hari, pagi sore. Padahal itu bukan punya dia itu. Gajinya kecil, rizkinya besar. Tapi ada orang Pak besar. Begitu masa muda dia nggak punya apa-apa. Masuk 50 tahun buat berhasil kaya raya. Tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Waktu muda pengen makan ini nggak bisa, mau beli sate padang nggak bisa, uang yang nggak ada. Begitu besar, makan asin sedikit, naik tensi, makan takut kolesterol, kata dokter jangan, semua jangan. Apa yang dimakan? Rebusan Pak, ya rebusan, jagung. Yang senyum kayaknya udah begitu. Iya saya juga begitu kan, takut. Saya pernah masuk rumah sakit, Pak, tensinya 210. Kata dokter, alhamdulillah dokternya baik itu. Dokter pertama bilang, ya Allah, alhamdulillah Bapak masih hidup. Begitu Pak bilangnya. Kan kita takut kalau alhamdulillah Bapak masih hidup. Dikasih tensi, besok turun 150. Nggak pernah turun lagi itu tensi. Saya takut makan, udah kolesterol udah nggak berani. Malam istri terbangun, takut saya ngorok. Selesai dipanggil Allah. Udah takut semuanya. Coba bayangkan. Kaya nggak bisa makan apa-apa, waktu miskin tidak bisa beli apa-apa. Apa yang sisa dari kita? Wahayataka qabla mautika. Hidup sebelum tinggal satu. Di antara kita ini nikmat yang 4 itu mungkin sudah diambil, tinggal satu masih hidup. Masa kita masih hidup tidak bisa berbuat baik, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman seangkatan sudah tidak ada. Kawan-kawan sudah meninggalkan kita. Kita masih bisa beribadah di masjid ini. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kita pergunakan masa hidup kita sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini 10 malam terakhir. Yang masih hidup, datanglah ke masjid. Kapan datangnya? Ketika qiyamul lail. Datang ke masjid. Orang yang sholat kita nggak kuat, biar kita duduk di belakang. Yang penting kita beriktikaf, jangan sampai lupa niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk di belakang, tertidur ia, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat beriktikaf. Ini kadang-kadang Pak, kita beriktikaf ini. Ini bukan di sini saya nggak lihat. Saya melihat ini 2 hari kemarin. Begitu malam Rabu, setelah iktikaf, datang dia jam 1:30. Begitu jam 2 sudah mulai berisik. Saya noleh ke belakang, ngapain? Saya pikir ngaji, nonton Pak Barca lawan apa ya? Barca lawan apa Ustaz? Newcastle ya? Kalau nggak salah tuh nonton Barca Pak. Ya Allah, nontonnya nggak masalah. Kan di situ Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pahala nonton dia 1000 bulan Pak. Kalau hanya nonton aja nggak apa-apa. Hari berikutnya datang juga itu bapaknya. Nonton apa? Madrid Pak lawan City. Mungkin dia pendukung Madrid. Begitu ngegolin dia teriak. Coba kalau kalah, dia akan teriak ngomong binatang sembarangan. Qaul zur keluar. Kata-kata kotor keluar. Padahal sedang beriktikaf di masjid. Makanya kadang-kadang kita harus hati-hati dalam beriktikaf. Masjid kita buka ceramah masih baik. Di masjid kita buka TikTok, salah. Hari pertama scroll pertama masih bagus, scroll kedua, ketiga perempuan sampai astagfirullahaladzim, lihatin begitu. Makanya ini HP ini kadang-kadang menjadi pisau bermata dua ini. Gara-gara HP ini hilang pahala itikaf kita. Jadi kalau misalnya datang ke masjid, matikan HP. Sudah fokus kepada Allah. Enggak kuat tidur. Meram. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah. Kita dapat pahala niat kita beritikaf di masjid. Jamaah sekalian yang berbahagia. Membangunkan keluarga pada waktu Ramadan, walaupun dia anak kecil. Yang bertanya gini, ke masjid bawa anak umur sekitar 5 tahun, 6 tahun, sampai di sini hanya sekedar tidur. Lalu tanya apa? Kasihan anaknya. Oh, tidak.
Anak kecil berangkat haji, diberangkatkan haji sama anaknya. Dia belum dapat pahala haji. Siapa yang dapat pahala haji? Bapaknya. Anak kecil diberangkatkan ke masjid, belum balik ke masjid ini sholat berjamaah. Siapa yang dapat pahalanya? Bapaknya. Cuma kadang-kadang memang susah anak-anak, Pak. Ada itu viral, anaknya dirantai, Pak, kayak binatang ternak di tangan. Allahu Akbar, anak mau lari, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Dia mendidik anaknya cuma bagus. Ada juga yang ketika sholat anaknya naik di pundak, begitu sujud tersungkur, gubrak kena yang depan. Tapi anaknya dibawa ke masjid, berusaha mengenalkan masjid. Perlu kita ingat, kita ini yang sudah tua, Pak, atau kita semualah jamaah di sini yang udah di atas 40 tahun, itu enggak ujuk-ujuk rajin ke masjid, enggak. Kenapa? Rasulullah menyampaikan 7 golongan yang langsung dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang rajin beribadah. Kalau sering dia beribadah, ketika besar rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki dewasa yang hatinya terpaut di masjid. Jadi kita datang ke sini, mungkin waktu kecil kita sudah biasa. Anak kita juga begitu. Dia belajar susah banget. Begitu waktu besar, orang tuanya sudah tidak ada, dia baru merasakan, oh ini nikmatnya berangkat ke masjid. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, coba kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat qiyamul lail, pernah diriwayatkan oleh sahabat, di antaranya adalah Huzaifah ibnul Yaman. Ini sekretaris pribadi Rasulullah, orang yang amat sangat sanggup menjaga rahasia apapun. Dapat wahyu dari Allah belum sebarkan, Huzaifah bin Yaman disampaikan oleh Rasulullah. Ada kasus bahkan Rasulullah menulis orang 10 sahabat yang langsung masuk surga, 10 disampaikan kepada Huzaifah bin Yaman. Tidak ada yang dikasih tahu sampai Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling soleh, datang kepadanya. Apakah namaku ada di dalam? Huzaifah ibn Yaman suatu saat sholat di belakang Rasulullah ketika qiyamul lail. Setelah Al-Fatihah, apa yang dibaca Rasulullah? Surat Al-Baqarah. Begitu masuk ayat 100, kata Huzaifah ibn Yaman, ini waktunya ruku. Ternyata tidak, diteruskan sampai selesai surat Al-Baqarah 286. Begitu selesai surat Al-Baqarah, ia berkata dalam hati, ini waktunya ruku. Tidak, disambung ke surat Ali Imran. Sampai selesai surat Ali Imran, Huzaifah bin Yaman di belakang berkata, ini waktunya ruku. Tidak, disambung surat An-Nisa. Apa perlu kita coba nanti malam, Pak, begini? 622 ayat. Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. 622 ayat dibaca Rasulullah. Setelah itu Huzaifah ibn Yaman tidak lagi sholat di belakang Rasulullah ketika qiyamul lail. Ini bukan berarti beliau tidak kuat, kata beliau ini. Kata beliau, saya takut waktu sholat menduga-duga. Jadi sudah mau ruku, belum. Sudah mau ruku, belum. Begitu takutnya. Kalau kita belum dimulai, sudah tidak datang. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta, berkata, ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosamu yang besok dan yang kemarin dan akan datang. Kenapa kakimu tawaromat qadamai, sampai bengkak-bengkak merah Rasulullah? Rasulullah tersebut menjawab, ala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Jadi kita datang ke masjid ini dalam rangka bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang sholat tadi berat, panjang sekali, ayatnya panjang, bacanya pelan-pelan, tartil luar biasa, baru kita berat, tapi semua tegak berdiri. Kenapa? Allah kasih kemampuan. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya punya guru. Suatu saat
dioperasi mulutnya. Tulangnya harus diganti, diambil dari tulang kaki. Kata dokter, Allah kasih kelebihan tulang di kaki yang tidak berfungsi. Fungsinya hanya menggantikan tulang yang lain. Jadi kakinya sudah tidak kuat berdiri. Tapi beliau menyampaikan, kalian masih muda, harus ikut tarawih. Tarawihnya 1 juz 1 malam. Qiyamul lail 2 juz setiap malam. Ayo mana? Bangun sholat. Jangan nunggu. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda kita puas-puasin, nanti tua tinggal bongkoknya. Jadi dia bilang, sekarang masa kita puas-puasin main, nanti ketika tua kita rajin beribadah. Belum tentu. Jangan nunggu tua. Tadi sudah bilang kata Nabi, masa muda sudah lewat, sekarang tinggal tuanya. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah sekalian berbahagia, kami mengajak khususnya buat diri pribadi, menjadi pengingat buat kita semuanya. Jangan nunggu-nunggu malam Lailatul Qadar. Kita ini hamba Allah. Kita menyembah Allah, bukan hamba Lailatul Qadar. Apakah setelah Lailatul Qadar sudah tidak ada, kita tidak qiyamul lail lagi? Apa kita menjadi hamba Ramadan? Juga tidak. Ini sering kami sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau bertawaf di Ka'bah, berhadapan dengan Hajarul Aswad, Rasulullah mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab menunjuk batu itu. Kata Umar, kalau bukan karena Rasulullah mencontohkan, aku tidak akan menciummu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, dia takut batu Hajar Aswad ini dijadikan Tuhan. Orang bekerja sampai ada yang biru-biru, sampai ada yang terinjak-injak mengejar batu itu untuk dicium. Ada yang rela membayar 300 real untuk dapat mencium Hajar Aswad. Itu semua rezeki dari Allah, kita bisa sampai ke batu itu. Tidak perlu dibanggakan, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad, Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Batu hitam, Pak, dicium. Sekarang saya tanya, di Indonesia banyakkah batu hitam? Banyak, Pak. Batu bacan hitam. Itu Hajar Aswad. Kan masih banyak aswad-aswad yang lain yang hitam-hitam enak dicium, Pak. Dodol aswad, kopi aswad, torabika, enak dicium. Kenapa Hajar Aswad? Kenapa demikian? Karena itu contoh dari Rasulullah, hanya sekedar itu. Tidak boleh menuhankan Hajar Aswad. Bukan berarti kita tidak mencium Hajar Aswad, haji kita tidak sah, juga tidak. Begitu juga dengan Lailatul Qadar ini. Jangan sampai, ini tanda ya? Tanda selesai? Hah? Oh ya, kan mungkin mau ada yang sholat. Kita cukupkan sekian. Saya tidak mau mengganggu ibadah Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya kita berdoa pada Allah. Di akhir puasa kita ini, di hari yang ke-23 sampai malam yang ke-29 ataupun 30. Ini nikmatnya perbedaan itu. Nikmat sekali. Ketika waktu permulaan, ada orang Muhammadiyah yang puasanya dimulai hari Kamis. Ada dia. Ikut NU. Ada orang NU yang ikut Muhammadiyah, puasanya hari Rabu. Ada sebuah lembaga yayasan Islam yang nulis kalender puasa hari Rabu, tapi mereka puasa hari Kamis, tapi mereka puasa hari Rabu. Ada. Biasa-biasa saja. Biasanya kalau awalnya berbeda, mudah-mudahan akhirnya sama. Amin. Ini perasaan kayaknya berbeda juga. Muhammadiyah Lebaran insya Allah hari Jumat digenepin 30. Kalau seandainya kita nanti menggenapi 30, Lebaran kita hari Sabtu. Yang enak hari Jumat. Tapi bagi khatib enak dua-duanya. Habis ini, hari ini khatib di sini, besok dapat undangan khatib di sana. Ini bagi khatib, kalau bagi khatib. Tapi bagi kita nikmat kebersamaan itu luar biasa. Itu saja Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Akhirnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah,
yang tempat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi setelah sholat subuh. Insyaallah doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahril Qur'an. Allahumma barik lana fi syahril Rahman. Allahumma barik lana fi syahril Ghufran. Allahumma barik lana fi syahril Idki minan niran. Allahumma sallimna li Ramadan. Sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yasumu Ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma inna fihi alal qiyami wassiyam. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa tullabana wa ima'ana wa azwajana wa aba'ana wa ummahatina min utaqaika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar khairun min alfi syahrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.